segala bentuk persembahan yang kita berikan, apakah dipakai di awal tahun atau sekali waktu mendapatkan penghasilan pertama kali saja dan seterusnya, maka esensinya satu, yaitu memuliakan Tuhan atau tidak. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita bersyukur kalau Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kita. Dan kita akan kembali melanjutkan di Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Ini adalah bagian yang ketiga yang saya bagi-bagi di kitab Amsal pasal yang ketiga ini. Ya, bagian ini kalau kita perhatikan seringkali menjadi kontroversi dalam persembahan. Ada yang memakainya sebagai persembahan awal tahun atau dikenal dengan persembahan sulung. Jadi setiap tanggal 1 Januari kita membawa persembahan sulung. Lalu kemudian mengutip bagian ini. Kan bagian ini kan seolah-olah bisa diartikan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Namun ada juga yang memahaminya bahwa kalau kita memakai ayat ini, maka sebenarnya kita hanya memberikan persembahan itu ketika pertama kali menerima uang, entah dari bisnis, entah dari gaji. Maka sekali seumur hidup cukup begitu. Nah, ini menjadi sebuah, boleh dikatakan kadang-kadang perdebatan begitu ya. Tapi pada hari ini saya tidak akan mendalami perdebatan tersebut, tidak. Tetapi saya akan kembali lagi melihat satu bagian yang cukup penting, yaitu dari ke-9 tadi, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi menjadi penekanan utama menurut saya di ayat ini itu adalah memuliakan Tuhan dengan segala penghasilan yang kita miliki. Nah, kata memuliakan Tuhan itu berarti adalah motivasi kita yang paling terdalam. Ketika kita mendapatkan berkat apapun itu dalam kehidupan kita, maka apakah itu dipakai untuk kembali lagi untuk memuliakan Tuhan. Jadi segala bentuk persembahan yang kita berikan, apakah dipakai di awal tahun atau sekali waktu mendapatkan penghasilan pertama kali saja dan seterusnya, maka esensinya satu, yaitu memuliakan Tuhan atau tidak. Mungkin kita seringkali memberikan persembahan itu adalah sebuah keterpaksaan, ketidakrelaan atau biasa-biasa saja. Tetapi Amsal mengingatkan kepada kita, esensi daripada persembahan itu adalah memuliakan Tuhan. Jadi bukan masalah seberapa besar yang engkau berikan, tetapi kalau jika persembahan itu motivasinya adalah memuliakan Tuhan, maka di ayat yang ke-10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air anggurnya, buah anggurnya. Nah, kita melihat di sini bahwa bagaimana kehidupan itu akan berlimpah-limpah ruah ketika kita setiap kali memberikan persembahan dengan motivasi memuliakan Tuhan. Maka kalau kita memuliakan Tuhan, pastilah hasilnya pun akan berlimpah-limpah. Jadi good readers, kembali lagi ya, kita pada hari ini dikoreksi kembali gitu ya. Apakah dalam setiap kali kita memberikan persembahan pada hari Minggu, apapun itu perpuluhan, persembahan sulung, kayak persembahan dan segala macam begitu, apakah kita memiliki hati yang sangat ingin memuliakan Tuhan? Kalau tidak, maka sebaiknya kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan itu pasti akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Istilahnya Amsal ingin mengatakan, jangan khawatir ketika engkau memberikan persembahan dengan motivasi memuliakan Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Dia tahu persis apa yang akan kita butuhkan dan tepat pada waktunya Dia akan berikan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.